Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah ma'nani wallahu a'lamu bi muradih. Bapak dan Ibu beserta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, patutlah pujian serta syukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini Allah telah berkenan memberikan rahmat, nikmat beserta hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban rutin kita, yakni ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan selain ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu wasilah akan turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting lagi, kita berdoa mudah-mudahan dengan wasilah Ramadan bisa mengangkat satu wabah yang memang sudah menjadi isu tingkat nasional, yaitu virus corona atau pandemi COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, bahwasanya hari ini kita sedang berada di dalam bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tak lain dan tak bukan adalah bulan Ramadan Karim. Konsekuensinya, karena memang kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka konsekuensinya kita harus melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Sebagaimana Allah telah menyeru kita di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, Allah telah memanggil kita, Allah telah menyeru kita dengan seruan bin nida'il habib, dengan seruan yang penuh dengan kasih sayang. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Allah mengawali ayatnya dengan seruan bin nida'il habib, maka jelaslah di sana, tolong siapkan mata kita, telinga kita, karena di depannya akan ada kepastian atau akan ada perintah yang akan Allah perintahkan dan ada larangan yang akan Allah larang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru oleh Allah dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman. Selain daripada orang yang beriman, Allah tidak menyerunya. Ya. Pertanyaannya adalah, yang termasuk kategori orang yang beriman itu adalah yang seperti apa? Suatu ketika malaikat Jibril telah mendatangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, jelaskanlah kepadaku tentang apa itu iman. Lalu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan iman adalah antu'mina billah, kita senantiasa beriman kepada Allah, wa malaikatihi,
beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada seluruh utusan-utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan adanya hari akhir, wa bil qadari, dan akan kepastian baik dan buruknya itu semata-mata datangnya dari Allah. Insya Allah kita termasuk kepada kategori orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhasil, jadi ending daripada pelaksanaan ibadah puasa kali ini adalah kita dicetak oleh Allah agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian di hadapan Allah adalah bukanlah mereka yang tinggi jabatannya, bukanlah mereka yang banyak hartanya, bukanlah mereka yang luar biasa kemampuannya, tapi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan takwa? Sebagaimana menurut ulama salaf kita, takwa adalah imtizalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa adalah senantiasa melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berpuasa melaksanakan itu tidak lain semata-mata melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Sebelum kita melaksanakan beribadah puasa, namun tentunya alangkah lebih baiknya kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita sebagai kepanjangan tangan daripada ulama-ulama kita, sebagai warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Guru kita telah menjelaskan kepada kita semua, ingat, segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan akan senantiasa memiliki nilai di hadapan Allah apabila dilandasi dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu. Ibadah kita, puasa kita, sholat kita, itu tidak akan nilai di hadapan Allah apabila tidak landasi dengan ilmu. Oleh karenanya Nabi mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berbuat baik tanpa dilandasi dengan keilmuan, maka amalnya akan ditolak. Oleh karenanya, insya Allah dalam kesempatan ini nanti Bapak akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana itu puasa berikut dengan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan akan senantiasa memiliki nilai di hadapan Allah apabila amal kita dilandasi dengan keikhlasan. Tidak cukup dengan ilmu, melainkan harus dibarengi dengan keikhlasan. Makanya Nabi menegaskan, an-nasu kulluhum halkah illal abidun, wal abiduna kulluhum halkah illal alimun, wal alimuna kulluhum halkah illal mukhlisun. Sejatinya manusia itu akan berada di dalam kehancuran kecuali mereka yang mau beribadah kepada Allah. Mereka yang beribadah kepada Allah pun dia akan hancur, dia akan rusak, dia akan rugi kecuali mereka illal alimun, mereka yang berilmu. Ibadahnya disertai dengan ilmu. Tapi ingat, wal alimuna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beribadah dilandasi dengan ilmu itu pun akan hancur, itu pun akan rusak kecuali mereka yang dilandasi dengan keikhlasan. Jadi amal ibadah salat kita, puasa kita, haji kita,
itu tidak akan bernilai di hadapan Allah apabila tidak landasi dengan keikhlasan. Dan yang ketiga adalah amal ibadah yang kita lakukan senantiasa memiliki nilai di hadapan Allah apabila bermuara kepada ajaran. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tata cara ibadah, pelaksanaan ibadah puasa secara fikih. Ya. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Pertama, Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa ke dalam 3 tingkatan. Apa itu? Yang pertama adalah puasa saumul umum, puasa yang umum. Yang kedua adalah saumul khusus. Yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Baik. Yang pertama adalah saumul umum. Apa yang dimaksud dengan saumul umum? Saumul umum ini adalah puasa biasa. Al-Imam Ghazali memberikan ta'rif atau definisi ke dalam saumul umum ini adalah kaful batni wal farji anil qada'i syahwat. Puasa umum ini adalah puasa yang hanya sebatas menahan perut dari lahafar, dari haus, dari dahaga. Kemudian farji an qada'i syahwat, ya, dari memenuhi keinginan syahwat. Jadi puasa umum ini, saumul umum ini adalah puasa yang memang pelaksanaannya sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh syariat fikih, yaitu al-imsak anil muftir min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari segala bentuk yang bisa membatalkan akan puasa, dari makan, minum, ya, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Hanya sebatas itu saja. Jadi puasanya hanya sebatas puasa perut dan farji saja. Sementara kedua matanya tidak dijaga, masih mau melihat, berbuat hal-hal yang sifatnya maksiat. Telinganya mau mendengar hal-hal yang kurang baik. Tangannya mau melakukan hal-hal kepada yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan saumul umum. Yang kedua adalah saumul khusus, ya, puasa yang istimewa. Kalau Al-Imam Ghazali menyebutnya dengan saumul khusus. Puasa khusus ini yang bagaimana? Kafus sam'i wal basar wal lisani wal yaddi wal rijali wasairil jawarih anil asam. Saumul khusus ini adalah puasanya menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan ini dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi bukan hanya sebatas menahan dari hausnya dahaga, perut dari lapar, farji dari keinginan syahwatnya, melainkan puasanya seluruh anggota badan ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, level puasa khusus ini berada di atas daripada saumul umum. Dan yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Nah, ini adalah tingkatan puasa yang memang sangat istimewa. Jadi ada puasa biasa, levelnya itu ada puasa istimewa, dan ada puasa yang sangat lebih istimewa. Kalau Al-Imam Ghazali menyebutnya saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Gitu. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Selanjutnya langsung saja kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadi syarat sahnya berpuasa. Mohon diperhatikan baik-baik. Syurutus sihatihi arba'atu asya'a, islamun wa aqlun wa niqa'ud
min nahwi haidin wa ilmin biqaunil waqti qabilan lis-sawmi. Ya. Dalam kesempatan kali ini musannif akan membahas tentang masalah macam-macam syarat sahnya berpuasa. Artinya apa? Syarat itu adalah ketentuan yang memang harus dipenuhi. Syarat sahnya puasa, ketika syaratnya tidak berpenuhi maka akan berakibat fatal, akan kebatalannya daripada pelaksanaan puasa. Ya. Ada berapakah syarat sahnya puasa itu? Ada 4. Referensi dalam kitab Safina, musannif menjelaskan bahwa syarat sahnya puasa ada 4. Apa itu? 1. Islam. Mafhum mukhalafahnya berarti ketika ada orang non-muslim mengikuti kita sebagai orang muslim ikut-ikutan puasa, puasanya orang non-muslim tidak sah. Kita punya tetangga non-muslim dekat dengan kita, toleransinya luar biasa, sehingga begitu masuk Ramadan dia pun ingin ikut-ikutan puasa bulan Ramadan. Mohon maaf, puasanya tidak sah. Kalau mau sah, masuk surga dalam agama Islam. Yang kedua adalah wa'aqlun, berakal. Ya, akalnya harus sehat. Dalam arti mafhum mukhalafahnya tidak sah puasanya orang yang gokil atau orang majnun, orang yang akalnya tidak sehat. Ya. Dan yang ketiga adalah niqa'un min nahwi haidin, harus bersih dari seumpamanya haid, khusus bagi perempuan. Ketika perempuan sedang haid, tidak sah baginya untuk berpuasa, bahkan hukumnya haram. Orang yang sedang haid jangan memaksakan untuk berpuasa, itu merupakan rukhsah, dispensasi, keringanan dari Allah, tidak mesti puasa. Ya. Orang yang nifas, wiladah, itu nggak usah puasa. Ya, dan yang keempat adalah wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaumi. Yang keempat adalah kita harus tahu kapan saatnya kita harus berpuasa. Dalam hal ini negara kita, umaro kita melalui ya badan ru'yah sudah memberikan kepada kita tentang jadwal kapan puasa harus dilaksanakan. Nah, gitu. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini tidak terlalu panjang, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Terakhir dari Bapak, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan ketika kita berbuka puasa, pesan dari saya, jangan sekali-kali Anda berbuka puasa dengan yang manis-manis. Lebih baik Anda berbuka puasa dengan yang setia saja. Kenapa? Karena yang manis belum tentu setia. Tapi kalau yang setia sudah pasti manis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.